Salam kebenaran. Hari-hari ini kita melihat ada banyak orang yang maju, naik, dan dengan cepat Tuhan bawa ke tempat-tempat yang dia belum pernah bayangkan sebelumnya. Tetapi sekaligus saya melihat ada begitu banyak orang yang tiba-tiba turun. Dan iblis membawa dia habis dan sama sekali tidak bisa bangkit lagi. Saudara, karena itu bahaya penyesatan, bahaya kejatuhan. Hari-hari ini harus kita pelajari. Saya berdoa supaya setiap kita memberi pilihan yang bijak. Supaya setiap kita berwaspada. Setiap kita upgrade. Supaya kita semuanya tidak mengalami kejatuhan. Semakin tinggi Tuhan bawa engkau, semakin mudah iblis menjatuhkan engkau. Karena itu biarlah kita sangat-sangat mengerti bahwa ada iblis, ada roh, ada orang-orang yang ingin menjatuhkan kita. Mari waspada, mari berjaga-jaga. Bahkan Yesus berkata, tidak bisakah engkau berjaga-jaga 1 jam lamanya dengan aku? Saudara, kita harus berjaga-jaga di dalam doa dan penyembahan. Kita harus berjaga-jaga di dalam pengetahuan. Kita harus cek and recheck hidup kita. Kita harus bisa ambil waktu untuk retret atau untuk menilai introspeksi. Kita harus punya teman-teman yang bisa jujur untuk menyelidiki siapa kita. Kita bahkan harus menilai teman-teman di sekitar kita supaya kita tahu dengan siapa kita bergaul. Mari kita belajar satu tokoh. Saudara, dia seorang tokoh yang sangat spektakuler. Dia seorang tokoh yang kekuatan pengurapannya tidak hanya secara roh, tetapi secara jasmani. Seorang tokoh, saudara, yang 20 tahun memerintah Israel dan tidak ada satupun lawan yang berani mendekatinya. Saudara, siapa dia? Simson. Mari kita baca kejatuhannya. Hakim-Hakim 16 ayat 19 dan 20. Karena Simson sudah kehilangan kekuatannya, tetapi dia tidak menyadari. Lalu ia berteriak, Simson, orang Filistin datang. Simson bangun dan menyangka ia dapat lolos seperti pada waktu yang lalu. Ia tidak tahu bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Saudara, hari ini kita mau berkata yang pertama, bahaya menyangka. Saudara, ada banyak orang menyangka dirinya sehat dan tidak pernah periksa, tidak pernah olahraga, dan tiba-tiba kena, saudara, serangan jantung. Saudara, ada orang yang berpikir, dia menyangka, saudara, bahwa dia tahu, saudara, yang namanya pengurapan. Tetapi dia sama sekali tidak menghargai pengurapan. Dia tidak tahu bahwa pengurapan bisa hilang sewaktu-waktu. Saudara, ada orang yang menyangka, saudara, bahwa suaminya dan dia hubungannya baik-baik saja. Tetapi ternyata suaminya sudah sangat letih dengan dia dan suaminya jatuh dengan perempuan lain. Saudara, bahaya menyangka. Ada sebuah ayat di dalam Alkitab, saudara, yang berkata orang benar menilai segala sesuatu. Saudara, mari belajar menilai. Menilai hubungan kita dengan Tuhan, menilai iman kita, menilai hubungan kita dengan suami, menilai hubungan kita dengan anak. Karena pada waktu kita belajar menilai, mari kita belajar bertanya dengan orang, menurutmu siapa aku? Saudara, jangan berpikir bahwa kita tidak perlu bertanya demikian. Bahkan Yesus, guru besar Tuhan, segala Tuhan, bertanya kepada murid-muridnya, menurut kamu siapa aku? Why? Saudara, dia ingin tahu kedalaman muridnya mengenal dia. Dia ingin menilai relasi hubungan, saudara. Dia juga ingin menilai iman mereka. Saudara, karena itu sangat perlu untuk kita bertanya kepada orang-orang sekeliling kita. Mari bertanya kepada pemimpin. Mari bertanya kepada istri, suami, anak-anak kita. Menurutmu siapa aku? Bagaimana imanku? Menurutmu apa yang aku harus perbaiki? Menurutmu apa yang menjadi kesalahan terbesar yang menghambat aku selama ini? Saudara, biarlah kita belajar menilai dan jangan menyangka. Pada waktu kita belajar menilai, maka kita diluputkan dari kejatuhan. Saudara, hal yang kedua, saudara, adalah bahaya tidak tahu. Ada begitu banyak orang yang berkata, saya tidak tahu tentang peperangan rohani, dan kenapa saya mesti ribut? Beberapa orang berkata, saya tidak tahu bagaimana mendengar suara Tuhan, tetapi saya percaya sajalah semua akan baik-baik. Beberapa orang berkata, saya tidak tahu bagaimana membayar pajak, tetapi mereka terlalu malas untuk mencari bagaimana membayar pajak. Saudara, saya punya seorang teman. Dia bahkan tidak tahu, saudara, bagaimana membayar listrik. Bagaimana membayar semua tagihan.
Karena selama ini suaminya yang membayar. Dan dia selalu berkata kepada saya tidak tahu, tetapi toh semuanya baik-baik saja dan ada suami saya. Sampai pada waktu suaminya meninggal, saudara, dia bahkan tidak tahu uang suaminya. Dia tidak pernah pergi ke bank. Saudara, dia tidak tahu saudara di mana tanah dan bagaimana kepemilikan semuanya. Ujungnya saudara, semua diambil oleh orang-orang yang sangat-sangat saudara tidak dia sangka. Sekretarisnya, supir pribadinya, saudara, dan dia kehilangan semuanya. Sekali lagi, ada bahaya tidak tahu. Hari ini coba renungkan. Saudara, seberapa banyak engkau sungguh-sungguh peduli tentang apa yang ada di sekitar kita. Apakah kita tidak cuma menyangka hubungan kita baik-baik saja? Apakah kita tidak menyangka bahwa kita sudah melayani Tuhan padahal pelayanan kita tidak berarti? Apakah kita sungguh-sungguh tahu peperangan rohani? Dan Alkitab berkata iblis terus seperti singa yang mengaum. Saudara, iblis ingin menjatuhkan ekonomimu. Iblis ingin menjatuhkan pelayananmu. Iblis ingin merusak rumah tanggamu. Iblis akan menghancurkan anak-anakmu. Dan kalau engkau tidak peperangan rohani, engkau tidak membangun tembok, engkau tidak mengucapkan berkat atas anak-anakmu, mereka ada dalam bahaya besar. Tetapi persoalannya, seberapa kita sungguh-sungguh ingin tahu. Seberapa kita sungguh-sungguh belajar. Bahaya tidak tahu sangat mengerikan. Saudara, tetapi ada yang ketiga yang sangat mengerikan, yang seringkali tidak disadari oleh banyak orang. Saudara, Simson punya perjanjian. Dan perjanjiannya adalah dia tidak boleh memotong rambutnya. Saudara, perjanjian selalu dengan syarat dan akibat. Perjanjian selalu ada upah, ada bagian Tuhan dan ada bagian kita. Saudara, dan banyak anak-anak Tuhan walaupun hidup di zaman yang seperti ini, mereka tetap tidak tahu perjanjian. Saudara, dan mereka menganggap bahwa otomatis semua menjadi miliknya. Dan mereka marah pada waktu Tuhan tidak memberkati mereka. Sedangkan Tuhan menunggu mereka. Tuhan menunggu sampai mereka melakukan bagiannya. Saudara, karena berkat tidak mungkin turun kalau saudara tidak melakukan bagiannya. Saudara, Tuhan sangat ingin memakai saudara. Tetapi kalau saudara tidak menyelesaikan bagianmu, Tuhan tidak bisa menaikkan engkau. Saudara, saya punya beberapa saudara dekat dan saudara sekandung saudara. Dan saya sangat ingin mengupgrade mereka. Saya ingin mempercayakan kepada mereka pelayanan-pelayanan. Tetapi seringkali mereka tidak melakukan bagiannya. Hari itu saya menerima seseorang. Karena orang ini saudara sangat-sangat membutuhkan pekerjaan. Tapi pada waktu saya tanya, apakah kamu punya titel S1, S2? Karena untuk mengajar SMP, SMA sekarang harus S1. Dia tidak punya. Saudara, saya berkata oke, kalau begitu bagian sekretaris. Apakah engkau punya komputer? Dan engkau bisa mengetik dan menggunakan komputer? Dia bilang nggak bisa. Saudara, saya berkata, oke, kalau begitu apakah engkau bisa untuk datang ke Mahanaim setiap pagi jam 7? Karena ini perjanjian dan peraturan normal. Kalau saudara masuk, maka saudara masuk jam 7 kalau guru. Saudara bahkan jam 6 seharusnya. Kalau hari biasa, ini karena COVID, karena pandemik, saudara jam 7. Saudara, dan dia bilang rumah saya jauh, macet. Dan saya tidak bisa masuk jam 7. Saudara, seberapapun saya ingin menolong dia, akhirnya saya menolak dia. Why? Karena dia tidak pernah bisa memberikan bagiannya. Hari ini ada 3 hal yang menjatuhkan Simson. Menyangka, tidak tahu, dan tidak menghormati dan mengerjakan bagiannya. Dia tidak pernah mengerti perjanjian dan dia tidak pernah melakukan bagiannya. Saya berharap buat setiap saudara, biar hari ini jadilah orang yang benar di hadapan Tuhan. Dengan menghargai perjanjian, melakukan bagian kita. Tuhan menunggu saudara dan saya. Tuhan sangat ingin memberkati, menolong, mengangkat, meninggikan saudara dan saya.